berjumpa kembali dengan saya Arif. Kita lanjutkan di sesi yang kedua ini, di mana di sesi kedua ini masih dalam pembahasan terkait modul pembelajaran full stack web developer menggunakan MVVM Design Pattern ya. Nah, kali ini kita bakal integrasi Knowcode ya. Jadi kita bakal integrasi Knowcode. Ini nanti agak banyak sedikit, cuman nanti bakal aku bypass ya. Jadi ini nggak perlu kalian menuliskan dari nol, nanti bakal kita sertakan file ini tadi gitu ya. Baik, silahkan di copy dulu untuk ini tadi ya. Untuk tahapan di A itu kan persiapan kebutuhan library Knowcode.js, library yang bakal ditambahkan yang bagian A itu adalah bagian jQuery sama Knowcode ya. Nah, ini saya jelaskan sekilas saja. Knowcode mapping ini dipakai untuk nge-mappingkan datanya ya. Kalau Knowcode 3.1 ini dipakai untuk menggunakan library miliknya Knowcode itu tadi. Gitu ya. Oke, setelah di copy nanti silahkan dipaste di head ya. Head yang sudah kita pisah di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini paste aja di atasnya head. Pokoknya yang penting ada di dalamnya head gitu ya. Nah, kalau udah langkah yang selanjutnya apa? Langkah yang selanjutnya yaitu yang bagian ini. Persiapan kebutuhan library ini mempersiapkannya. Nah, install kode ini 3 saya anggap sudah mempraktekkan di bagian materi, kalau nggak salah di materi RESTful API ya, materi RESTful API. Install Bootstrap ini saya anggap kalian sudah bisa. Cara install Bootstrap ini saya anggap kalian sudah bisa. Terus yang keempat yaitu integrasi library Knowcode. Buat file template yang tadi yang sudah dipisah sudah, siapkan folder template, lalu isikan poin 1.a di file head. Nah, yang ini dimasukkan di file head. Ini udah. Sisipkan inisialisasi model di dalam elemen script di file head. Nah, itu ada di sini. Ini fungsinya untuk menginisialisasikan model gitu ya. Nah, silahkan di copy dulu. Kalau sudah di copy silahkan dipaste di bagian head ya, yang sudah kita pisah. Dia berada di dalam template. Di dalam template ada head. Nah, masukkan aja di dalamnya head sini. Nah, udah. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah nanti langkah berikutnya yaitu buat file footer dan buat elemen script, serta disisipkan ini tambahan fungsi untuk activation model sama ini elemen tab ya. Jadi model tab yang dipakai untuk nantinya kita membuat tampilan tab gitu. Kalau nggak pakai tampilan tab ya nggak apa-apa sih. Bebas, yang ini opsional. Gitu ya. Oke, silakan di copy dulu, nanti yang bagian ini sudah bakal aku siapkan ya sama ini. Nah, kita langsung menuju ke sini dulu, nanti yang ini menyusul tambahannya. Oke, kita menuju ke footer. Di sini nanti silahkan ditambahin ini ya, elemen script serta sisipkan opsional di sini. Nah, di bawah sini boleh, di atasnya juga boleh. Saya milih di bawahnya aja. Nah, di sini kita berikan script seperti ini. Nah, setelah itu kita isikan ini ya, co-apply bindings model. Co.apply binding
apply binding model. Nah, itu ya, apply bindings model. Titik koma. Nah, ini kita pakai jQuery. Bentar. Oh sorry, salah. Fungsinya di sini. Fungsinya di sini. Function. Nah, seperti ini. Setelah itu bukan waram, ya. Itu kosongan. Nah, kalau udah, baru modelnya, kita pengen ngisikan model apa aja sih di sini. Kita tinggal taruh dia di sini. Model dot, contohnya kita buat processing gitu ya. Processing false. Ini ya. Nah, udah seperti ini. Ini di footernya. Nanti kalau mau menambahkan, tambahannya di sini. Tambahan. Kayak active tab, nanti ditambahkannya di situ. Yang ini. Oke, setelah itu kita tambahkan fungsi untuk memperingkas fungsi ajak ya. Ini juga sudah aku siapin, jadi nanti tinggal ambil aja ya. Oke, kalau udah di kopas, nanti silahkan menuju ke footer lagi. Jangan lupa active tab sama fungsi peringkas ajak posnya juga sekalian ya. Silahkan di copy, setelah itu dipaste di sini. Di active tab sama ajak post ini. Kita simpan. Nah, kalau udah kita simpan, kita langsung menuju ke bagian view produk. Mana view produk? Nah, admin produk di sini. Nah, cara integrasinya seperti itu. Nah, kalau mau tahu hasilnya, jadi kita harus tambahan script di sini. Nah, di sini kita nanti bakal tambahkan var model dot master model. Nah, seperti ini sama dengan berawal. Ini ya. Nah, kalau udah kita tinggal tambahkan ini ya. Oh iya, ini nggak usah pakai for. Jadi model dot master model seperti ini. Setelah itu nama datanya, gitu ya. Nah, untuk sintak lengkapnya seperti ini ya. Jadi model dot master model var material record material mapping from JS seperti ini. Nah, di bagian bawah kita juga bakal sertakan script juga. Nah, contohnya seperti apa? Ini script. Nah, di sini nanti untuk pakai ngeload datanya. Kita anggap aja dokumen ready function ini setup awalnya ya. Ini. Model.processing true. Nah, nanti bakal kita pakai di sini. Nah, contohnya gini. Kita punya ini ya, loading. Data main bind main bind. Nah, di sini yaitu visible
titik dua model dot processing sama dengan true, maka dia nanti bakal menampilkan ini. Nah, contoh. Nah, kalau data bindnya yaitu di sini adalah false, maka dia menampilkan kita cek dia di sini. Nah, ini kita inspect console, kita cek di sini nanti. Kita refresh. Ini untuk fungsi get jQuery min ini ada yang error. Kenapa? Karena bagian JS jQuery min ini belum ada, maka harus kita tambahkan. Sama knockout ini juga belum ada, maka bakal kita tambahkan dulu gitu. Dan cara nambahkannya gimana? Kita buat folder asset, nah, folder asetnya ada di mana? Di luarnya sini ya. Jadi kita buat satu buah folder, new folder sama dengan aset, kita enter. Nah, di sini nanti kita isikan apa tadi? JS sama knockout ya, knockout semuanya. Nah, tadi kan yang error bagian jQuery sama knockout ya. Jadi kita siapkan dulu jQuery-nya. Silahkan nanti bisa di download jQuery 1.9 sama jQuery.min.js. Nah, setelah itu baru kita lengkapi knockout-nya gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita bakal menambahkan knockout JS ini ya. Itu di sini. Ini samakan aja knockout 3.1 mapping latest. Nah, ini terus knockout file binding JS yang ini, knockout file binding CSS yang ini. Nah, kalau udah baru langkah yang berikutnya yaitu langkah yang berikutnya kita nanti bakal uji coba ya, testing untuk fiturnya knockout untuk model view model arsitektur MVVM design pattern itu tadi jalan benda. Nah, setelah itu nanti kita bakal masuk ke materi pembahasan yang berikutnya yaitu perancangan database DB Pustaka serta siapkan tabel-tabel yang kita bakal pakai untuk praktek. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu kita menuju ke produk tadi ya, produk view di bagian produk. Nah, kita jalankan ini data bind visible model processing true ini jalan nggak? Nah, kita tes dia di browser kita. Kita refresh dulu, error nggak? Nah, ini co apply bindings is not a function. Nah, ini ada yang error di bagian apply bindings. Nah, kita cek dulu ya di bagian file footer. Di sana di bagian apply binding. Nah, ini ya. Apply binding ini di awal itu adalah pakai non kapital ya. Oke, selanjutnya kita tes lagi, refresh. Oke, sudah tidak error ya, cuman datanya tidak tampil tuh. Nah, gimana cara ngatasinya gini? Model dot, nah ini udah keluar kan, master model processing juga sudah keluar. Kita cek processingnya, model dot processing. Nah, ini false, ini kita true. Nah, kok nggak mau muncul? Nah, berarti kita cek lagi di codingan kita di bagian produk di sini.
kemungkinan ada yang salah. Kita cek dia. Nah, tampil ya. Nah, ini kan false. Nah, kalau true seperti ini, loading. Nah, di sini kita bakal memakai fungsi ini ya, data point b, data point text material.record material. Nah, material.record material ini dia nanti bakal membaca ini file material ini, material.record material. Nah, datanya apa yang sudah di mappingkan di sini. Ini menyesuaikan di yang ada di database gitu ya. Kalau di sana ada ID buku ya di sini ditulis ID buku, pengarang, sinopsis dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi langkah berikutnya material.record material dot apa judul contohnya gitu. Buka kurung. Maka kita jalankan di browser kita. Ini nunggu. Nah, kalau uji coba yang lainnya seperti apa gini. Contoh kita pengen ngecek data-data yang telah kita mappingkan. Caranya material.record material dot apa. Nah, ini udah kebaca. ID buku, judul, pengarang, sinopsis. Nah, kalau ingin ngisi gimana? Ya ini diisi aja. Ada kutip sinopsis tes sinopsis enter. Nah, setelah itu baru kita baca sinopsis. Nah, maka baru kebaca ini tes sinopsis. Nah, kita tes juga ID buku 12 contohnya. Nah, kalau kita tes maka 12 kebaca. Kalau ID buku kita isikan 17 maka dia nanti juga akan berubah ke 17 seperti itu. Nah, cara ceknya atau debuggingnya di konsol caranya seperti ini tadi. Jadi kalau kita sudah nge-mappingkan datanya di sini ya di model.master model, otomatis kita tidak perlu ragu datanya itu tidak terbaca. Nah, jadi konsepnya kan gini, di model view model itu kan kita menyiapkan data terlebih dahulu, nge-mappingkan datanya terlebih dahulu di model.master model. Nah, setelah kita mappingkan data ini nanti bakal kita baca pakai material.record material seperti ini. Ini enggak perlu. Material.record material kita pakai co-mapping from JS-nya. Nah, yang sudah di mappingkan itu apa aja sih? Jadi dia bakal ngerujuk ke model.master model di sini. Gitu. Nah, untuk penggunanya ya seperti ini. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan cukup sampai di sini dulu. Nanti di part yang berikutnya kita bakal
membuat perancangan database DB Pustaka ya. Gitu. Jadi untuk ini tadi untuk uji cobanya sudah beres.